mangan jagongan ratan. Bapak iya aku arep dereng pasar ditinggal. Lah kok pendelok sapi, Pak Dek. Delok sapi lang, ya wes ayo menak ngguri kene. Cihuy! Akhirnya keinginan kami ikut Bapak ke pasar sapi kesampaian juga. Berangkat! Selamat datang di Pasar Sapi Desa Banjarrejo, Kecamatan Padangan. Salah satu pasar sapi terbesar di Kabupaten Bojonegoro ini buka setiap 5 hari sekali, yaitu pada hari pasaran Wage. Sejak pukul 6 pagi, pasar ini sudah rame loh. Lihat teman, sapinya banyak banget. Ada sapi muda atau pedet, dan ada juga sapi punuk yang berumur 2 tahun lebih. 20 kurang ya. Oh, gantoy, Pak. Matur suwun, Pak. Kalau 19 wes gak apa-apa. Matur suwun, Pak. Jangan terlikur ya, Pak. Teman di rumah jangan heran ya, jual beli sapi di sini menggunakan uang koin. Tapi uang koin ini bukan sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai tanda jadi. Namanya ngetek. Biasanya menggunakan uang koin Rp500 atau Rp1.000. Proses jual beli dimulai dari adanya tawar-menawar, lalu ada kesepakatan harga dan tanda jadi. Pembayaran dilakukan beberapa saat kemudian, biasanya saat pasar sudah menjelang tutup. Uniknya, cara ini sudah dilakukan sejak lama dan tetap bertahan sampai sekarang. Teman, kami tinggal di Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Lebih dari separuh dari luas wilayah desaku adalah lahan persawahan tak ada hujan. Sebagai masyarakat Jawa, kami sangat memegang kuat adat dan tradisi. Seperti tradisi bancaan sapi, yaitu kegiatan doa dan makan bersama yang dilakukan setelah membeli sapi. Dengan mendatangkan tetangga dan keluarga dekat, tradisi ini dilakukan dengan menghidangkan banyak makanan. Ada ambeng atau nasi komplit dengan lauk. Ada ketupat dan menu tambahan berupa belut sambal terong. Gak hanya diperlakukan sebagai hewan ternak, sapi sering kami istilahkan dengan rojo koyo atau raja kaya. Artinya, sapi adalah ternak yang memiliki nilai tinggi. Nah, kalau sapinya sudah makan, sekarang ganti kami yang makan deh. Ini dia, ada belut penyet dan sambal terong kuning masakan budeku. Teman di rumah penasaran gimana cara kami membuat menu lezat ini? Begini ceritanya. Asik, dapat lagi. Menangkap belut memang susah-susah gampang, teman. Karena tubuh si belut mengandung lendir yang kental. Bukan cuma licin, tapi tubuh belut juga lentur banget. Nah, dapat lagi tuh. Ayo Kak, kumpulkan di keranjang ya. Sama seperti kepompong jati, menangkap belut juga harus menunggu musimnya datang. Yaitu pada saat area persawahan mulai basah menjelang masa tanam. Jadi, gak perlu jauh-jauh lagi mencari bahan olahan makanan. Tuh kan, dapat banget nih. Mantap. Loh, bentuknya sih biasa. Tapi kenapa warnanya tidak biasa ya? Jika terong kebanyakan berwarna hijau terang atau ungu, kali ini justru ada terong kuning. Sebetulnya terong kuning ini adalah terong ungu yang dibiarkan tua. Tujuannya untuk dijadikan benih. Ya, umumnya terong akan berbuah ketika berumur 98 hari. Selanjutnya, terong akan dipanen setiap 5 hari sekali. Kalau lebih dari 15 hari terong tidak dipanen, maka warnanya akan berubah kuning. Sebagai makanan tinggi serat dan rendah kalori, terong sangat cocok disajikan dalam beragam olahan makanan. Kali ini kami akan membuat sambal terong bakar.
Sebaiknya terong tidak dibakar terlalu lama. Jika kulit terong sudah berubah warna, itu tandanya terong sudah matang. Untuk membuat terong bakar, lebih disarankan menggunakan terong tua. Karena terong tua memiliki kepadatan daging yang pas dibanding terong muda. Yap, terong akan diulek bersama dengan bumbu sambal yang sudah digoreng. Ada bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai. Haluskan semua bumbu bersama terong yang sudah dibakar. Dari tampilannya sih sudah berhasil bikin lapar. Belut dimatangkan dengan cara dibakar. Supaya belut tetap lurus, kami akan menindihnya dengan batu. Seperti ini. Cara ini cukup efektif untuk menjaga badan belut tetap lurus walaupun dipanaskan. Jangan lupa olesi bumbunya. Aromanya enak banget. Nah, ini dia teman. Menu masakan kami hari ini. Belut penyet komplit dengan sambal terong kuning. Selamat mencoba. Kami mampir dulu untuk panen jambu citra. Pas banget, ada banyak pohon yang sedang berbuah lebat. Ayo teman, kumpulkan di keranjang ya. Kebun jambu jenis ini mulai dikembangkan sejak 3 tahun yang lalu. Benih jambu sengaja didatangkan dari luar daerah. Sampai sekarang, jenis jambu citra mulai banyak ditanam di beberapa kebun di desa. Soal rasa, dijamin tidak mengecewakan deh. Tuh, lihat aja. Doni nggak berhenti makan. Don, bukannya bantuin malah asik makan. Apa? Loh, wedon. Malah pernah mangan bater-bater pada pangan kok malah mangan dewe. Terasi nampuni wangi misan. Iya lang, wedes sedang menah. Wedes adon. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Setelah tahu rasa jambu citra, kami jadi makin suka. Tapi tidak hanya dimakan langsung, jambu khas daerah tropis ini juga bisa dijadikan bahan campuran kue. Kita buat isi kue putunya dulu ya. Rajang jambu citra dan gula merah, lalu campur jadi satu. Mirip seperti membuat rujak jambu. Tapi kali ini rujak tanpa cabai ya. Kakakku bilang agar kue putunya lebih nikmat dan tidak lengket, tepung terlebih dulu harus disangrai. Diperlukan waktu antara 10 sampai 15 menit saja. Tepung selanjutnya dipisahkan ke beberapa wadah untuk diberi cairan pewarna. Mantap! Jadi makin cantik ya teman. Seperti yang aku bilang tadi, ini kue putu spesial. Iya, yang spesial karena ukurannya nggak biasa, alias jumbo. Mantap! Satu buah cetakan bambu petung bisa menampung kurang lebih 1/4 kilogram tepung. Jangan lupa untuk menambahkan isian jambu citra dan gula merah. Kemudian, isi lagi dengan tepung sampai penuh. Terakhir, putu jumbo dimatangkan dengan cara dikukus. Karena ukurannya jumbo, mengukusnya juga jadi sedikit lama. Harus sabar ya teman. Tetap jaga api supaya kue menjadi lebih cepat matang. Nah, ini dia. Kue putu jumbo isi jambu citra ala si Bolang. Selamat mencoba. Berbeda dengan kue putu biasanya, kue yang satu ini dicetak menggunakan bambu petung. Gak cuma kenyang, tapi kenyang banget deh.
masyarakat suku Jawa yang sangat menjunjung tinggi kerukunan dan semangat gotong royong. Sambatan atau gotong royong juga umum dilakukan pada kegiatan membangun rumah. Dari mulai memasang dinding sampai menaikkan dan memasang genteng. Ayo teman, semangat! Hap, hap, ha! Aku dan Mbak Diva kebagian tugas memasang genteng nih. Kami harus saling mengoper dan menyusun gentengnya. Ini bukan pekerjaan yang mudah loh, tapi kami harus teliti dan tetap berhati-hati. Teman, pasang genteng bagian paling atasnya dulu ya, atau biasa kami sebut wung-wung. Wung-wung menjadi bagian inti susunan genteng yang nanti akan terpasang. Itu sebabnya memasang wung-wung harus dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman. Jika tidak, susunan genteng berantakan dan akibatnya atap rumah menjadi rawan bocor. Wah, ada laran saya, di mamki jamanane saya. Pasalan, mudah lah. Wah, istirahat yuk. Hati-hati turunnya, Kak. Tetap semangat sih boleh, tapi gak boleh lupa isi energi dulu ya. Kakak dan bibiku sudah menyiapkan hidangan ini dari pagi. Yang ini namanya sate bakso jantung pisang. Kalau yang ini kue untuk Yuyu. Rasanya lezat. Nah, begini nih cara membuatnya. Kue untuk Yuyu atau pertolo dibuat dari bahan telur ayam, mentega, tepung, santan kelapa, garam, dan gula pasir. Campurkan semua adonan dengan santan kelapa. Untuk Yuyu, termasuk kue tradisional khas Bojonegoro yang dibuat saat ada acara pesta pernikahan. Nah, karena proses membuatnya agak rumit, biasanya membuat kue untuk Yuyu melibatkan orang banyak. Sekarang dicetak dulu ya, menggunakan tempurung kelapa. Cetakan ini dibuat berlubang, jadi bentuk kuenya unik ya. Tambahan tepung jagung ternyata menghasilkan tekstur kue yang sedikit kasar. Nah, karena sekilas bentuknya seperti cangkang Yuyu, makanya kue ini disebut untuk Yuyu. Hehehe. Biar untuk Yuyunya renyah kriuk-kriuk, ada rahasianya nih. Goreng kue pada saat minyaknya sudah panas betul ya. Jangan terlalu lama ataupun sebentar. Tada! Ini dia, kue untuk Yuyu jajanan renyah dengan bentuk yang unik. Astaga, Don. Lain kali hati-hati ya. Wah, gedas kata-kata gini. Dotek kok jamu panet ta don iki. Pas ana kita napa jang aku. Rugi kok gagak cepet. Ayo, cepet ayo. Ada juga sedan. Teman, hidangan kedua yang akan kami buat adalah bakso jantung pisang. Untung saja banyak pohon pisang di kebunku. Jadi gak perlu repot mencarinya ya. Don, sarongnya jerengna Don. Ya lang. Andirana. Ya, pas. Siap-siap tangkap ya, Don. Coba. Nih, Don. Kuranganan. Hap! Wah! Mantap! Mengambil jantung pisang memang gak perlu susah-susah memanjatnya. Cukup dengan alat bantu bambu seperti ini.
Gampang kan? Teman, hebatnya si jantung pisang ini bisa dibuat macam-macam masakan loh. Kali ini kami akan membuatnya jadi bakso. Tambahkan bahan lain seperti telur ayam, tepung aci, daun seledri, daging sapi, dan beragam bumbu dapur. Sebelum dimasukkan ke dalam adonan bakso, daging sapi terlebih dulu harus dicacah halus. Jantung pisangnya sudah empuk, iris kecil-kecil, lalu remas sampai hancur. Jangan lupa untuk menyiapkan bumbu biar rasanya semakin enak. Campurkan semua bahan yang sudah dihaluskan. Mulai dari jantung pisang, tepung, telur, bumbu, dan terakhir daging. Aduk sampai semua bahan tercampur merata. Jangan lupa tambahkan sedikit garam. Membuat bentuk bakso memang gampang-gampang susah, teman. Ukuran bakso sebisa mungkin harus sama supaya bakso matang merata. Biasanya antara 15 sampai 20 menit saja. Jika sudah matang, bakso akan mengapung ke permukaan. Yuk, bisa yuk. Bakso yang sudah matang ini kemudian kami buat sate. Satu tusuk cukup berisi 3 butir saja. Nah, terakhir bakar. Alat bakarnya kami gunakan genteng. Jangan lupa oleskan minyak goreng pada permukaannya ya, biar nggak gosong. Bakso digoreng sambil terus dioles dengan bumbu sate yang jos. Aromanya aja udah bikin lapar. Gimana dengan rasanya ya? Dijamin mantap deh. Selamat datang di kebun kacang hijau milik bapakku. Tanaman kacang hijau biasanya ditanam setelah selesai masa tanam padi, yaitu ketika lahan persawahan ini sedang beristirahat. Iya, di lahan yang sama, padi dan kacang hijau ditanam bergantian. Namanya tumpang sari. Kacang hijau berbuah setelah berumur 36 hari, atau kami menyebutnya setelah selapan. Biji kacang hijau kemudian bisa dipanen jika sudah berumur 56 hari. Panen dilakukan 2 kali, dengan jeda waktu kira-kira 10 hari. Tandanya jika kulit biji kacang hijau sudah berubah dari hijau ke hitam. Seperti ini. Biji matang dalam waktu yang tidak bersamaan. Jadi jangan sampai salah petik ya teman. Oh iya teman, perkenalkan, bude-budeku ini adalah anggota kelompok pengrajin ledre. Itu loh, oleh-oleh khas Bojonegoro yang dibuat dari bahan tepung beras, pisang, santan, dan gula pasir. Tapi kali ini kami mau coba membuat ledre dengan campuran bubur kacang hijau. Rebus dulu kacang hijaunya. Pastikan api menyala bagus supaya cepat empuk. Bubur kacang hijau dicampur pada adonan ledre yang sudah hampir kering. Cara ini biasa kami sebut ngeledre, yaitu mengoleskan adonan pada wajan yang sudah panas. Adonan diratakan dengan sedikit ditekan sampai berubah menjadi lembaran. Tambahkan potongan pisang. Selain untuk memberi cita rasa, pisang juga berguna untuk membuat lembaran ledre menjadi lentur dan tidak mudah retak. Jangan lupa tambahkan bubur kacang hijaunya ya. Nah, beres deh. Tinggal angkat dan gulung. Ternyata tak semudah yang kubayangkan. Menggulung ledre harus penuh hati-hati. Jika ditekan terlalu kuat, lembaran ledre akan retak.
Tapi jika ditekan terlalu ringan, gulungan ledre akan menjadi sangat besar. Nah, karamel ini kami gunakan untuk merekatkan ledre. Seperti ini caranya. Tunggu sampai karamel kering dan mengeras. Selamat makan. Enak banget. Sekali suap bukan cuma satu suap, tapi 3 batang ledre yang kita makan. Puas deh.